Oke, selamat bergabung dari Majene, Sulawesi Barat. Sudah bergabung bersama kita, Pak Wahyudi. Ya, Pak Wahyudi. Ya Pak. Oke, mungkin. Ya siap. Oh ya. Oke, baik. Saya mau coba mulai karena ini alhamdulillah sudah 10 orang. Mungkin sambil berjalan, mungkin nanti saya juga coba menyapa teman-teman yang sudah join. Ini beberapa dari Sulawesi Barat, beberapa kabupaten juga sudah dari Majene sudah join. Jadi sebagai Oke, baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah. Keadaan Allah puasa hari ini, di kesempatan hari ini bersyukur bahwa di Sulawesi Barat kelas digitalnya yang masih memulai menghadirkan pemateri kita ini dari luar biasa. Nanti teman-teman dari Sulawesi Barat perlu banyak belajar tentang dunia digitalisasi. Sekedar gambaran bagi yang dari luar bahwa komunitas Sulbar Digital ini sudah berjalan setahun. Ini tepat bulan ini juga dibuatnya itu secara spontanitas saja. Jadi ketika pimpinan saya di instansi Dinas Perhubungan Sulawesi Barat meminta adanya pelatihan pemberdayaan bagi masyarakat untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional. Nah, pada saat itu secara spontan saja saya buat karena saya sering mengikuti pelatihan desain grafis dan digitalisasi itu di Makassar. Kebetulan pihak kelas untuk Google Gapura Digital itu di Makassar, termasuk saya yang duluan ikuti. Nah, ketika kembali ke Sulbar itu saya diminta membangun komunitas gitu. Dan jadi saya berusaha mengundang para mentor-mentor digital kalau perlu se-Indonesia, bahkan saya rencana masih komunikasi juga, bahkan sudah berjalan hampir tiap pekan itu kita ada kegiatan memang untuk membuat webinar. Nah, mohon maaf teman-teman, ini karena permintaan dari pihak kasir ID bahwa harus hari kerja, biasanya memang hari Sabtu. Yeah. Jadi harus setelah salat Jumat. Biasanya mereka masih mungkin setelah salat Jumat itu mungkin masih waktu-waktu istirahat sebenarnya. Tapi teman-teman alhamdulillah masih ada yang join. Biasanya kalau hari Sabtu itu biasanya kami jam 10 hari Sabtu, Pak Timothy. Oh gitu. Iya, biasanya jadwal itu, cuman saya harus ikuti dari Pak Agung. Jadi kemarin, jadi ini sekedar gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa ini sebenarnya saya ditanya dari dasarnya webinar hari ini adalah ketika pimpinan saya di kantor menanyakan bagaimana sih untuk mengonlinekan transaksi usaha di Sulbar ini, karena ya bagaimana mau berkembang kalau sisi transaksi keuangan saja mereka tidak terdata secara baik, dan mungkin untuk pengembangan bisnisnya itu kalau tidak digitalisasi hari ini bisa dibilang sulit lah. Jadi kreativitas itu hanya di produk
keripik saja atau produk-produk yang tidak terlalu apa masih jelasnya di Sulawesi Barat ini belum ada semacam kawasan industri, Pak Timothy. Jadi memang kami ini betul-betul di Sulawesi Barat perlu memang sekedar mengupgrade ilmu, terus pengembangan sisi SDM-nya itu masih perlu belajar dengan teman-teman dari daerah lain tentunya. Ya. Oke, saya kira untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan room ini kepada Pak Timothy untuk mempresentasikan. Sambil saya coba komunikasi dengan teman-teman untuk join juga. Oh iya, boleh. Kira demikian tuh, saya persilahkan dengan hormat Pak. Iya. Iya. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdin atas waktunya. Dimana saya senang banget mewakili kasir di sini bisa diundang di acara webinarnya Sulbar Digital. Sulbar Digital ya Pak ya? Pak Rusdin ya? Saya takut salah sebut. Iya Pak. Iya, jadi di sini kita kan kebetulan mau sosialisasi soal aplikasi kasir. Oh iya, tapi sebelumnya selamat siang nih untuk bapak-bapak yang udah join, dan ibu-ibu yang udah join, untuk kakak-kakak sekalian, terima kasih banyak nih udah luangin waktu. Mohon maaf nih dari kita agak terlambat. Kebetulan kan kita lagi di Jakarta, memang lagi ada sholat Jumat. Nah makanya kita baru bisa mulai join. Nah di sini biar lebih enak nih kita panggilnya usahawan aja ya Pak ya, untuk peserta di sini ya, pastinya. Iya. Iya, kalau para usahawan di sini kan pasti kan udah punya pengalaman nih untuk usahanya, mungkin dari pencatatannya atau mungkin dari apapun yang mereka gunakan untuk menunjang usahanya. Nah, di sini saya juga mau memperkenalkan diri. Sempat lupa nih untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Timothy dari tim community, dan di sini juga saya ada teman-teman saya juga nih dari kasir, ada Pak Agung, terus ada Pak Wilman juga. Nah itu dari kasir juga. Nah kebetulan juga ada. Iya, mohon maaf Pak ini apa? Ini baru join juga nih dari kasir juga, dari Seomonya itu Pak Rahmat Anggara. Ya, selamat bergabung. Luar biasa, mungkin saya lihat di artikelnya beliau pendirinya ya. Iya betul. Nah kita lanjut ya. Jadi di sekarang kan mungkin kalau kita lihat kan ini lagi dalam kondisi pandemi nih, COVID-19, dimana kan para usahawan ini mungkin agak sulit nih untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi mereka mungkin menggunakan berbagai metode untuk mengembangkan usaha mereka. Mungkin ada yang akhirnya karena COVID akhirnya tutup selamanya tokonya, terus ada juga yang akhirnya beralih dari mungkin di offline-nya dia rame untuk restorannya, akhirnya beralih ke online. Nah terus juga ada yang dari yang biasa jual makanan akhirnya jadi jualan masker gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih kondisi ini mau sampai kapan, tapi alhamdulillah kalau di pedagang-pedagang UMKM ini selalu kreatif untuk coba-coba untuk mengembangkan usaha mereka. Nah, kalau boleh tahu nih untuk para usahawan, udah tahu belum nih soal aplikasi kasir sebelumnya? Atau mungkin ada yang sudah pernah download tapi akhirnya nggak dipakai karena bingung untuk penggunaannya gitu? Atau mungkin dari aplikasi kasir nggak ada yang ngajarin atau gimana gitu? Pasti belum ada ya untuk aplikasi kasir ya. Pak Rusdin pun juga tahu juga ya dari mentornya. Iya. Oh ya, alhamdulillah sudah join dari Kabupaten Polowali. Wah.
Oke, baik. Kita lanjut aja ya Pak ya untuk Iya. presentasinya. Jadi kita memperkenalkan nih kasir nih. Udah kelihatan Pak gambarnya? Muncul? Belum ya? Belum. Oh ya, sementara proses presenting. Yang lain mungkin ada yang udah muncul di layar handphonenya. Sudah Sudah. muncul, Pak. Jelas. Udah muncul ya? Bisa, Pak, muncul. Sudah muncul. Iya, Pak ya. Oke, udah muncul ya. Halo? Ya, ada Pak. Ya, kedengaran ya. Oke, lanjut. Kasir Ya, ini, kedengaran, Pak. ya, terima kasih. Jadi mungkin kan para usahawan di sini kan belum pernah mendengar nih kasir itu apa. Nah, kasir itu kita tuh aplikasi untuk pencatatan di mana para usahawan ini mungkin sulit nih untuk mencatat transaksi mereka, transaksi para usahawan. Nah, ini untuk intermezzo aja sih. Kalau untuk kasir ini sebenarnya bukan Q-nya ini bukan karena dari aplikasi dari Timur Tengah, tapi ini aplikasi karya anak bangsa. Nah, aplikasi kasir nih para usahawan bisa download secara gratis itu di Android atau di Google Play. Mungkin para usahawan mau coba download dulu di Play Store-nya. Sambil saya buatkan untuk ini permasalahan UMKM yang terjadi sekarang itu kebanyakan rata-rata para usahawan atau pelaku UMKM itu nggak tahu kondisi tokonya. Di sini sedikit gambaran aja sih kalau misalkan mereka kadang kepikiran nih sama toko mereka gimana nih keadaannya, terus sulit untuk berjualan atau gimana nanti pencatatannya gimana juga mereka nggak tahu. Jadi makanya kenapa pencatatan itu penting. Nah, di sini permasalahan pedagang biasanya itu catatannya masih menggunakan manual atau tertulis. Terus gak ada rekapan yang memadai. Terus sistem yang digunakan kadang ribet dan mahal. Terus ada gak ada akses pendanaan. Nah, kasir ini sudah digunakan lebih dari 370.000 user di seluruh Indonesia dari berbagai macam bidang usaha. Nah, kenapa sih harus pakai kasir? Apa sih enaknya kalau pakai kasir? Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kasir itu efisien karena fitur-fitur dasarnya lengkap dan dapat digunakan gratis. Terus selain itu, usahawan juga bisa lebih optimal untuk melayani para pelanggan. Terus kasir juga praktis karena laporan penjualannya real time dan dapat dicek kapan saja dan di mana saja. Juga kita dapat memangkas waktu untuk transaksi lebih cepat karena fiturnya super mudah dan bisa dioperasikan sama siapa aja. Nah, ini tagline-nya kasir, catat pangkal cuan. Nah, para usahawan bisa naik level dengan menggunakan kasir. Jadi kuncinya kalau misalkan mau cuan, selalu catat dan catat. Nah, ini kalau misalkan para usahawan mau coba download kasir, ini ada linknya.
silahkan di-download di Google Play atau Play Store. Nah, selanjutnya ini mungkin para usahawan ini udah nggak asing lagi nih lihat alat-alat yang biasanya dilihat di supermarket atau minimarket. Ada tablet, terus ada batu scanner, sama printer. Nah, ini sangat support digunakan untuk kasir. Ini juga untuk mesin kasir digitalnya, di kasir juga kita jual. Nah, tapi bukan berarti kalau misalkan kasir harus beli alat-alat tersebut. Nah, kalau para usahawan kan udah punya Android, jadi bisa digunakan di Androidnya masing-masing. Nah, kasir juga bisa menerima pembayaran non tunai seperti Dana, GoPay, OVO, dan Link Aja. Kebetulan kita juga sekarang tidak bisa pakai Shopee Pay. Nah, berikut ini testimoni dari pengguna kasir. Nah, salah satunya mungkin para usahawan sudah sering lihat ya, salah satu artis yang menggunakan kasir ini dengan Mbak Saskia Meka. Kita putar videonya ya. Nah, itu dia salah satu pengguna kasir dengan Mbak Saskia Meka. Nah, itu dia udah lama pakai aplikasi kasir. Nah, giliran para usahawan coba untuk download kasir. Nah, di sini ada ilustrasi nih untuk pedagang zaman old, di mana mereka pusing dengan banyaknya catatan, terus harus beli mesin kasir tapi kemahalan, terus pegel-pegel karena harus cek sisa stok, terus kaki mereka capek gara-gara harus bolak-balik ke toko cek penjualan. Tapi untuk pedagang zaman now, di sini ilustrasinya, jadi kalau misalkan mereka pakai kasir itu mereka gampang untuk lihat laporan penjualannya, bisa cek dari mana aja. Pasti mereka nggak harus repot-repot untuk bolak-balik ke toko. Nah, di sini kita sering mengadakan edukasi tiap minggunya. Tiap minggunya itu kita sering diadakan di hari Kamis. Itu kalau misalkan para usahawan pengen tahu apa sih itu edukasi. Edukasi itu adalah pelatihan khusus untuk gimana caranya penggunaan kasir lebih dalam lagi. Nah, itu nanti kalau misalkan para usahawan mau coba untuk ikut kasir, nanti dari teman-teman kita, Pak Agung atau Pak Bima nanti akan share kontaknya. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oh iya, nanti untuk sesi tanya jawab akan diadakan di akhir materi ya. Jadi untuk saat ini kita penyampaian materinya dulu, nanti sambil nunggu mungkin boleh di-download dulu untuk aplikasi kasirnya. Barangkali mau coba-coba dulu, yang belum pakai aplikasi kasir bisa dicoba dulu.
Nah, berikut ini tunjuk penggunaan aplikasi kasir. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah daftar dan login akun. Nah, kita bisa klik tombol daftar sekarang. Kalau para usahawan udah download aplikasi kasir, nah itu tinggal klik daftar sekarang. Nah, di situ Kakak tinggal isi data pribadi, nomor handphone, email, terus nanti akan muncul subdomain di mana itu bisa login dengan subdomain untuk cek back office atau dashboard. Nah, tinggal pencet lanjut, nanti akan muncul kode verifikasi yang dikirim lewat SMS. Nah, setelah itu Kakak udah bisa menggunakan aplikasi kasir. Oke, lanjut. Nah, ini para usahawan kalau misalkan mau login akun administrator atau admin, nah di sini tampilannya. Nah, tinggal login aja pakai nomor handphone, masuk, terus masukkan nomor handphone dan atau email dan PIN-nya yang sudah dibuat. Nah, nanti tampilannya seperti yang di gambar paling kanan itu untuk tampilan pemilik dan supervisor. Kemudian ini cara login untuk operator. Nah, untuk akun operator itu harus kalau pegawai dulu, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi di sini apabila sudah didaftarkan, tinggal login aja pakai nomor handphone dan PIN yang sudah dibuat. Nanti akan muncul tampilan seperti yang gambar di sebelah kanan. Jadi bisa langsung jualan. Oke, next, lanjut. Nah, bagaimana cara menyiapkan katalog produk? Ini penting banget. Karena katalog produk ini, kalau kita nggak siapin katalog produknya, kita nggak bisa jualan. Nah, ini cara menambah data produk. Biasanya kalau belum ada produk, akan muncul seperti itu gambarnya di sebelah kiri. Nah, para usahawan tinggal klik aja tambah produk. Itu bisa masukkan nama produk. Kalau misalkan barang jualannya itu ada mereknya, bisa dimasukkan mereknya apa. Terus bisa dipilih kategorinya. Nah, yang paling penting itu harga jualnya harus diisi. Terus kalau misalkan para usahawan usahanya toko kelontong atau listrik atau punya apotik, itu penting banget kalau misalkan produk-produk itu ditambahin stok. Jadi bisa diatur stoknya, terus harga modalnya berapa. Nah, pada saat stok sudah mencapai batas minimum, itu akan muncul notifikasi. Nah, bisa ditambah untuk varian produknya, misalkan para usahawan ini contoh yang usaha sabun. Nah, biasanya kan ada yang punya sabun satu merek, tapi dia ada jenis yang cair sama yang batang. Nah, ini bisa ditambahin juga untuk varian produknya. Nah, semakin detail data produk, maka semakin mudah untuk dicek laporan. Okay, next. Nah, untuk mengubah data produk, nah para usahawan tinggal klik aja untuk produk yang mau diubah namanya, kemudian jangan lupa untuk selalu simpan, klik simpan di bawahnya. Begitu juga dengan hapus produk. Setelah hapus produknya, jangan lupa klik simpan juga. Nah, setelah kita kelola produk, pastikan kita mau coba nih untuk aplikasi kasir. Gimana sih cara kerjanya aplikasi kasir untuk jualan? Nah, ini step berikutnya tentang melakukan transaksi. Nah, para usahawan bisa langsung nih klik mulai jualan dari beranda. Nanti akan muncul tampilan produknya. Nah, tinggal pilih aja yang mau masukkan ke keranjang, tinggal klik aja di gambarnya. Mungkin kalau misalkan lebih enak sih pakai gambar. Nah, itu gambar itu bisa para usahawan masukkan di kelola produk. Nah, ikut ini tipe order kalau misalkan para usahawan usahanya restoran atau makanan atau minuman. Nah, itu bisa ditambahkan
label tipe order, misalkan dia dine in atau makan di tempat atau delivery, itu bisa ditambahkan di situ labelnya. Nah, jika ingin mengurangi produk itu tinggal swipe aja ke atas untuk keranjangnya. Nah, di situ bisa diklik tanda minusnya untuk pengurangan atau plus untuk penambahan produk. Nah, berikut cara memproses pembayaran. Nah, di sini di kita itu di kasir kita ada beberapa pilihan metode pembayaran. Nah, di tampilan sini ada pecah pembayaran, terus ada pembayaran tunai, terus ada pembayaran digital. Nah, transaksinya juga bisa disimpan apabila nanti ada yang utang atau mungkin ada yang akan balik lagi. Nah, itu bisa disimpan transaksi biar transaksinya nggak hilang. Nah, kalau untuk hapus transaksi nanti ada pilihannya untuk tombol hapus transaksi, itu ada di bagian paling bawah setelah kita masukkan barang-barang yang mau dibeli. Nah, berikut cara menggunakan diskon. Nah, diskon ini kita ada diskon per transaksi, ada diskon per produk. Kalau diskon per produk itu bisa digunakan pada saat Parosawan ini slide ke atas untuk di keranjangnya, nanti akan muncul produk yang mau dibuatkan diskon. Nanti tinggal klik aja di klik editnya aja di produk tersebut. Nah, selain itu di aplikasi kasir juga bisa menambah tagihan. Misalkan nih, kalau misalkan Parosawan ada produk yang nggak masuk di soal produknya, nah bisa ditambahin juga dengan mengklik simbol yang seperti gambar kalkulator. Misalkan ada biaya kayak tambahan kayak kantong plastik atau mungkin ada tambahan ekstra sambal, nah itu bisa ditambahin dengan mengklik icon kalkulatornya. Nah, cara melihat laporan setelah kita jualan kan pasti kita pengen nih lihat laporan penjualan kita hari ini berapa. Nah, Parosawan bisa klik nih di sidebar sebelah kiri di aplikasi kasir yang ada di beranda, kemudian klik juga laporan, kemudian klik rangkuman, nanti akan melihat laporan secara garis besar atau secara general. Nah, untuk melihat laporan secara rinci juga bisa, tinggal klik sidebar yang ada di sebelah kiri atas. Nah, itu nanti akan ada beberapa pilihan laporan di mana bisa lihat dari penjualan per produk, terus penjualan per kategori, penjualan per merek, bahkan sampai laporan diskon dan laporan pegawai. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan untuk pola outlet dan pegawai. Nah, apabila Parosawan punya outlet lebih dari satu, nah di sini kasir sudah menyediakan fitur yang gratis untuk kelola outlet, di mana Parosawan bisa klik outlet, gambar outlet di situ, nanti tinggal klik tombol tambah. Nah, tinggal diisi aja untuk data outletnya. Kemudian bisa diisi juga untuk data pegawai di outlet tersebut. Nah, ini cara kelola pegawai. Ini penting banget kalau misalkan Parosawan punya karyawan dan nggak mau repot-repot untuk bolak-balik ke tokonya. Nah, di sini Parosawan bisa klik menu pegawai, kemudian menambah pegawai, tinggal klik tombol plus. Nah, di situ Parosawan tinggal masukkan data pegawai, bisa upload fotonya, kemudian nanti Parosawan harus buatin password juga dan pilih hak aksesnya yang paling penting. Dimana kalau misalkan hak akses operator ini khusus untuk jualan aja, tapi kalau untuk supervisor dia bisa mengolah produk sama stoknya.
Nah, di sini tinggal klik outlet yang dimana mereka mau ditempatkan. Pegawai yang terdaftar di salah satu outlet tidak bisa login di outlet lainnya tanpa akses. Oke, tadi itu semua fitur-fitur dasar atau fitur-fitur basicnya kasir. Nah, di kita juga ada fitur premium, di mana ini fitur pelengkap dari fitur-fitur basic yang ada. Nah, ini cara beli fitur premium. Biasanya kalau usahawan buka aplikasi kasir, di berandanya akan muncul beberapa fitur premium. Kita tinggal klik aja lihat untuk melihat semuanya. Di situ ada beberapa fitur premium yang akan muncul. Nah, apabila mengklik fitur premium yang usahawan pilih, itu nanti akan muncul harganya dan tinggal klik beli. Nanti akan diarahkan langsung ke metode pembayaran yang tersedia di Google Play. Nah, selanjutnya, ini fitur premium pertama dari kasir, namanya pengaturan stok tambahan, di mana para usahawan mungkin mau lebih hemat kertas dan mau menghilangkan isi dari struk tersebut atau konten-konten struk. Nah, di sini tinggal, kalau misalkan sudah beli, tinggal pilih menu pengaturan, terus atur struk, kemudian tinggal hapus yang mana yang mau dihapus di dalam struk. Nah, ini contohnya. Kalau misal yang sebelah kiri ini contoh yang belum pakai fitur pengaturan struk tambahan. Yang sebelah kanan adalah contoh yang sudah beli fitur atur struk tambahan. Nah, kedua kita ada laporan penjualan otomatis. Nah, kalau misalkan usahawan udah beli fitur penjualan laporan otomatis, nah ini tinggal klik laporan, terus tinggal klik atur laporan, terus masukkan alamat email yang dituju. Jadi untuk laporan penjualan otomatis ini kita dari kasir akan mengirimkan laporan dalam bentuk email. Kita tinggal masukkan aja emailnya, terus kita pilih jenis laporannya. Di pengaturan itu ada harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, seperti ini yang sebelah kanan untuk contoh tampilan laporan penjualan otomatis. Nah, berikutnya kita juga ada cetak tiket pesanan, di mana biasanya cetak tiket pesanan digunakan untuk usaha kayak restoran ataupun yang punya dapur atau gudang. Ini kalau beli ada di Viking, mau hujan juga, nanti cari semua mie. Kita tinggal pilih pengaturan, terus baru lanjut ke printer. Nanti kita tinggal pilih printer, pengaturan printer. Itu akan muncul cetak surat transaksi, terus ada cetak tiket pesanan untuk dapur. Nah, biasanya itu cuma ini aja, formalitas saja untuk namanya cetak tiket pesanan untuk dapur, tapi bisa digunakan di mana aja. Nah, cetak tiket pesanan ini bisa kita lakukan untuk transaksi yang sudah lunas maupun yang tertunda. Nah, seperti ini contoh tampilan hasil dari cetak tiket pesanan. Oke, selanjutnya kita juga ada website usaha. Nah, ini website usaha apabila para usahawan belum punya website pribadi atau website sendiri untuk usahanya, bisa membeli website usaha dari kasir. Nah, di sini ada pengaturan untuk website usaha. Nanti kalau sudah beli, tinggal kita kelola aja, terus nanti tinggal edit. Kita bisa edit subdomainnya juga, terus bisa nambahin deskripsi usahanya seperti apa. Nah, bisa masukin nomor WhatsApp juga, terus ada sosial media yang lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube. Nah, itu juga bisa dimasukin juga. Nah, kalau misalkan usahawan punya di marketplace seperti GoFood, GrabFood, atau Tokopedia, itu juga bisa dimasukin di situ juga. Nanti itu otomatis akan muncul juga di website tersebut.
Nah, di sini yang paling penting adalah katalog online, di mana katalog online ini langsung terintegrasi sama produk yang ada di aplikasi kasir. Jadi para usahawan tinggal klik toggle on untuk menampilkan produk-produknya. Nah, untuk sebelum kita lanjut ke publish, nah katalog online ini bisa untuk si customer bisa langsung pesan di website tersebut. Jadi ketika katalog online dinyalakan, nanti ada produk yang akan muncul di websitenya. Customer bisa langsung klik produk yang mau dipesan, nanti pesanan akan langsung masuk ke aplikasi kasir. Nah, setelah itu para usahawan kalau udah mengisi konten-konten yang ada di website usaha, tinggal klik publish, nanti websitenya langsung jadi. Oke, baik. Terima kasih sudah mau menyimak dari aplikasi kasir. Mudah-mudahan depannya para usahawan bisa terbantu nih untuk usahanya. Kasir bisa jadi support system buat usaha-usahanya para usahawan di sini. Oke. Lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dari penggunaan aplikasi kasir? Iya, saya lihat di chat ini ada 3 ini, berapa pertanyaan ini? Ada 3 pertanyaan. Banyak. Saya dulu tolong chat saja, Pak. Bisa nanya langsung? Ya? Bisa nanya langsung? Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Boleh langsung, silakan. Saya bisa sekarang? Ya, langsung Pak Ustadz Amiruddin. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Bagaimana suara saya? Kedengaran ya? Suara saya? Iya, kedengaran jelas Pak. Jelas. Oh Pak. iya. Pak Amiruddin. Ya, alhamdulillah siang ini bisa mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya Pak, saya mau menginformasikan bahwa saya termasuk yang sudah mulai menggunakan aplikasi Bapak ini. Kira-kira kira-kira kurang lebih 3 pekan yang lalu ya. 3 pekan yang lalu. Ya, tapi saya baru sebatas mengelola katalog ya. Mengelola katalog dan seterusnya. Mencoba juga menjual ya, tapi memang kemarin sempat agak mandet ya, tidak menindaklanjuti lagi karena ada kesibukan. Nah, sempat saya bertanya beberapa fitur ya, beberapa fitur itu ada yang mau saya beli ya, seperti absen. Ya pokoknya ada beberapa fitur yang saya mau beli, tapi saya terkendala karena dia harus bayarnya pakai pulsa ya, pulsa atau GoPay ya. Pertama saya belum pakai GoPay. Yang kedua pulsa, beberapa kali saya coba bayar pakai pulsa tapi gagal. Nah, pertanyaan saya kalau ada bagaimana sarannya itu, bagaimana solusinya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ada ndak nomor yang kita bisa hubungi yang bisa membantu ya, bisa memandu langsung? Karena kalau hanya lewat chat kadang terbatas juga rasanya dengan gitu tim supportnya itu. Ya, itu dulu untuk sementara mungkin. Iya, terima kasih banyak ya Pak Amiruddin. Sudah antusias untuk membeli fitur premium dari kasir. Nah, kebetulan kita nih ada tim dari CSM ini spesial untuk ngasih treatment gimana caranya selain beli dari aplikasi kasir bisa melalui mereka untuk beli fitur-fitur premium yang Bapak mau, misalkan seperti absensi ataupun website usaha, nanti bisa tinggal hubungi dengan Pak Agung. Mungkin Pak Agung bisa share untuk nomor handphonenya, Pak Agung Wiratama. Ya, share di chat. Ya, itu nomor handphonenya nanti. Ya, jadi ini sekedar ini, beliau ini tetangga saya Pak. Oh iya, iya. Nah, dekat banget ya rumahnya. Bisa diulang tadi tuh, chatnya tenggelam tadi. Chatnya tenggelam. Oh iya, ada nih. Saya foto dulu ya. Iya, tinggal di save aja. Ya, di chat Pak ya.
Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Amiruddin. Ada yang lain mungkin Pak bisa diarahkan Pak Rusdin, yang mana yang mau bertanya? Iya, silahkan kalau ada yang bertanya mungkin dari Majene. Yudi. Boleh bantu jawab ya Mas Timothy. Oh iya. Mumpung Pak Amiruddin masih di sini. Pak Amiruddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih banget buat Pak Amiruddin. Ini udah pakai aplikasi kasir. Usahanya apa Pak? Boleh tahu Pak? Penjualan herbal. Herbal Pak? Oh gitu. Ya. Iya Pak. Ya, saya Agung dari anak buahnya Mas Timothy. Kebetulan Mas Timothy bos saya nih di kantor. Jadi apa namanya? Saya bantu ini aja Pak. Jawab. Kebetulan di kasir ini memang kita sedang lagi ada program promo Pak. Aku sedikit bantu aja jawab. Promo ini dalam artian kita bisa bundling atau paketan karena kita punya 8 fitur premium, yang satu lagi 9 itu fitur grosir yang akan launching pada akhir bulan insya Allah kalau nggak ada kendala. Nah untuk fitur ini kita memang ada tipikal yang bulanan dan yang sekali beli langsung bisa pakai selamanya. Nah kalau untuk ini sebenarnya kita lagi ada promo, tinggal transfer lewat ATM juga sudah bisa sebenarnya Pak. Cuman mungkin informasinya mungkin belum sampai ke Bapak. Nanti japri ke Bapak atau Bapak bisa langsung ngobrol ke saya. Nanti saya bisa bantu kalau mau pengaktifasian. Jadi untuk 8 fitur premium itu, yang 2 itu yang untuk bulanan, yang 6 itu untuk sekali pemakaian. Nah, memang kita sering mengadakan promo-promo seperti itu. Nah, kita paham kendala beberapa usahawan ini mungkin tidak semuanya memakai pulsa atau GoPay atau bahkan kartu kredit. Mungkin lebih praktis dengan mentransfer, jadi kita memudahkan pembayaran seperti itu Pak. Jadi nanti saya bisa bantu Bapak Amiruddin kalau memang mau aktivasi, tinggal sebutkan subdomainnya, nanti saya kasihkan rekening perusahaan, nanti Bapak tinggal langsung aktivasi. Sebenarnya Pak Timothy juga bisa, cuman karena Pak Timothy overload kerjaannya banyak banget, jadi dilimpahkan ke anak buahnya nih, ke saya gitu. Ya Pak Timothy ya? Ya Pak. Gitu. Makasih Pak Amiruddin sebelumnya Pak ya. Iya, makasih. Ya baguslah kalau bisa via DM ya. Alhamdulillah. Kita akan hubungi kembali ke Pak Amiruddin. Oke, next. Mungkin tadi ada yang mau tanya sih Pak. Kayaknya Bambu Digital nih. Tadi mau nanya. Iya. Aktif sekali di room. Iya. Aminullah. Silakan. Oh, ada yang baru join. Oh iya. Iya, silahkan Aminullah. Dia banyak bertanya ini. Pak Aminullah, apa keunggulan kalau memakai aplikasi ini dibanding aplikasi toko online yang lain? Mungkin dari segi, silahkan Pak. Ada pertanyaan beliau nih di chat saya lihat. Ada beberapa pertanyaan ini. Tadi mungkin sebagian besar sudah dijawab, saya kira. Yeah. Mas Timothy mau saya bantu jawab atau mau jawab? Ya silakan Pak. Pertanyaannya, keunggulannya Mas Timothy? Oh iya, tadi sempat ada yang nanya ya untuk keunggulan dari aplikasi ini. Iya, dari untuk aplikasi ini. Jadi aplikasi kasir ini kita membantu untuk catatan para usahawan, di mana usahawan nggak perlu repot-repot untuk pakai catatan manual. Sesuai dengan tema ini kan kita kan mau mempermudah para usahawan di sini agar catatannya lebih rapi, terus lebih terstruktur, dan penjualannya juga lancar. Itu sih tujuan kita. Nah, kita juga dilengkapi sama fitur-fitur basic yang sudah bisa digunakan untuk jualan. Kalau misalkan ada yang mau dengan fitur premium, itu bisa ditambah dengan fitur premium. Mungkin saya menambahkan Mas Timothy ya. Ya, silakan Pak. Jadi bicara dengan aplikasi kasir, memang aplikasi kasir ini hampir sama seperti aplikasi sahabat-sahabat kami pada umumnya, seperti pencatatan transaksi juga. Cuman mungkin beberapa teman-teman kami atau sahabat-sahabat kami, bedanya dengan kami adalah basically aplikasi kasir ini gratis di awal karena kita bisa mencatat transaksi hingga melihat keuntungan dan laporan secara detail. Jadi kalau cuman memang untuk sekedar pakai aplikasi, basicnya kita memang sudah tinggal lihat aja laporannya, transaksinya, bahkan lain-lainnya. Tapi kalau
membutuhkan fitur premium, kita juga apa namanya menyediakan. Nah, fitur premium ini biasanya kita yang tadi disebutkan sama Mas Timothy, pada intinya fitur premium ini adalah menyesuaikan kebutuhan dari usahawan atau usaha-usaha dari user-user kami. Kami tidak memaksakan bahwa untuk memakai aplikasi kasir harus memakai fitur premium, karena setiap usaha ini kan beda-beda konteksnya nih Pak. Ada yang F&B, ada yang apa namanya retail, atau bahkan vape. Ini kita nggak mengharuskan semua harus memakai fitur premium. Nah, fitur premium inilah yang menjadi kebutuhan, yang menjadi salah satu apakah butuh atau tidak untuk usahawan gitu. Tapi kalau misalkan tidak butuh, belum butuh atau bukan di suatu saat nanti mau pakai, ya untuk di awal silahkan bisa mencatat transaksi dan melihat keuntungan secara detail untuk laporan. Kurang lebih seperti itu sih Mas Timothy dan Pak Rusdin, atau Bambu Digital ya. Gitu. Dan ini bukan toko online, kita bukan e-commerce, bukan seperti beberapa e-commerce lainnya yang menjual barang, tapi kita ini adalah semacam pencatatan transaksi secara online ataupun offline yang kita bisa melihat secara detail gitu. Jadi ini bukan toko online atau kita menjual barang-barang kebutuhan pedagang, bukan. Ini tapi kita juga mempunyai fitur premium yang seperti e-commerce, tapi kita bentuknya katalog untuk disebarkan kepada customer atau pembeli gitu. Kalau seperti itu. Mungkin kalau Bapak Bambu Digital kali ya, atau akunnya di Bambu Digital bisa membantu. Ini Bambu Digital ini salah satu mungkin yang luar biasa. Awalnya join biasa saja, sekarang sudah mampu mandiri membangun usaha desain grafisnya sendiri. Memang ini biasanya dia langsung komunikasi langsung hari ini. Kita masih ada mungkin teman-teman, ini mohon maaf, ini mungkin tidak cuma beberapa orang saja yang join, tapi memang mereka ini adalah pengguna aplikasi, memang sudah ada beberapa yang gunakan. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Teman-teman dari Sulawesi Barat, Nah, silahkan. Siapa tadi yang lain? Saya lihat aktif. Ya, silahkan Bu. Mas. Saya Ratna. Ya Bu Ratna, iya kedengaran suaranya Bu. Saya Ratna. Kebetulan ada usaha saya kecil-kecilan nih. Butik pakaian. Iya. Selama ini saya tapi sistemnya manual, jadi semua barang dari menggunakan sistem Excel. Tercatat sih yang masuk dan keluar, tapi itu tidak bisa menghitung berapa barang yang tinggal, berapa yang Nah, ini kelemahannya di situ. Nah, kira-kira kalau saya menggunakan aplikasi kasir, kira-kira gimana untuk menginput barang saya yang dari awal? Nah, iya Bu. Ya Bu Ratna. Ya. Bu Ratna, Bu Ratna, di kita kan kasir kan juga tadi kan belum sempat saya kasih tahu. Kita juga ada dashboard di mana kalau misalkan Bu Ratna sudah punya produk-produk yang sudah ada di Excel, nanti bisa diupload langsung ke dashboard itu. Jadi nanti akan muncul langsung di katalog produknya atau di kolom produknya. Jadi Ibu bisa langsung jualan dengan produk-produk tersebut. Nah, Ibu juga bisa tambahin stok. Kalau misalkan Ibu pengen tahu stoknya sisa berapa, tadi kan ada fitur untuk atur stok. Nah, itu bisa Ibu tambahkan untuk stoknya berapa. Jadi Ibu bisa tahu nih sisa stoknya berapa yang belum kejual, terus yang laku berapa. Tapi Ibu udah download ya, Bu Ratna, aplikasi kasirnya? Udah, tapi belum daftar. Iya, baik. Gak apa-apa. Mungkin kita agak gimana Bu? Di saya itu udah ada barangnya dari 1 sampai sekarang nih.
Nah, kalau sempat saya pakai dashboard terus saya masukkan Excel-nya, kelihatan nggak ini barangnya sudah nggak ada, ini barangnya masih ada? Kalau misalkan itu yang penting gini Bu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah masukin stok, itu Ibu udah tahu nih barangnya apa namanya ada. Yang penting dia Ibu masukin pakai stoknya. Nah, Ibu juga bisa ekspor juga ke Excel lagi gitu. Kalau misalkan Ibu mau ekspor ke Excel juga untuk produk-produknya. Dia bisa diimpor terus bisa diekspor lagi untuk file yang sudah dikelola di aplikasi kasir. Terus ini Mas, dalam saya sudah gunakan, terus ada masalah, kira-kira saya harus kontak ke siapa? Ya gimana Bu? Umpama dalam saya sudah gunakan aplikasi ini, terus ada masalah, kira-kira saya harus bertanya ke siapa, ke langsung aplikasi atau gimana? Kita juga menyediakan fitur bantuan Ibu. Jadi Ibu kalau misalkan sudah daftar, nah di situ Ibu bisa lihat di sidebar sebelah kiri itu ada fitur bantuan. Nah, Ibu tinggal klik aja bantuan. Nah di situ Ibu bisa langsung sampaikan keluhan tentang penggunaan aplikasi kasir. Gitu. Atau bisa hubungi kita juga boleh. Tadi nomor handphone yang kita sudah share di kolom chatnya, nanti Ibu tinggal hubungin aja. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Ratna. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya, Mas Timothy. Sebelumnya saya Wilman dari aplikasi kasir juga, Pak. Saya ini Mas Timothy kebetulan bos saya juga atau atasan saya, jadi ini membantu Bu Ratna untuk upload produk lewat Excel. Jadi mungkin saya izin dulu Pak, Pak Rusdin untuk presentasi. Silakan Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, di sini udah kelihatan ya Bu ya. Nah, di sini ini adalah beranda dari dashboard kasir ini. Nanti Ibu bisa login di sini. Kemudian di sini nanti ada produk. Nah, di sini ada katalog produk. Ibu tinggal klik aja katalog produknya. Seperti ini. Nah, di sini akan ada ekspor. Oh iya, sudah cek. Sorry. Oh, di beranda ya. Nah, di sini ada upload produk atau tambah produk. Di sini kita tinggal untuk Excel-nya, untuk upload lewat Excel itu kita tinggal klik upload produknya. Dan setelah itu di sini nanti kita isi template Excel-nya. Nah, dari template Excel ini Ibu bisa copy paste untuk upload di sini, dan kemudian nanti ditarik ke bawah lagi. Di sini Ibu tinggal pilih filenya yang di Excel tadi yang sesuai dengan template kita, kemudian Ibu upload, secara otomatis nanti akan muncul produknya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bu Ratna. Kalau misalnya nanti mau upload produk, Ibu bisa seperti langkah-langkah yang saya beri tadi, gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Siap. Pak Rusdin, boleh saya tambahkan lagi? Silakan. Ini. Iya. Kembali saya Amiruddin, Pak. Ya. Ya, jadi pertama kemarin saya menggunakan HP. Ini bisa ya pakai laptop ya? Nah, itu yang pertama. Terus bagaimana downloadnya itu? Di download biasa atau bagaimana cara downloadnya? Nah, kemudian yang kedua, saya sebenarnya mau ini menjadikan di kasirnya ini dijalankan di toko. Tapi kan kelemahannya kalau di toko kan
apa ya, ada hal yang menjadi rahasia yang mungkin staf kita tidak boleh lihat. Ya, anggaplah misalnya modalnya, ya modal suatu barang itu kan. Nah, di fiturnya ini saya lihat itu kan muncul ya, muncul. Atau apakah memang aplikasi ini tidak boleh dikendalikan oleh staf seperti itu, sehingga kerahasiaan itu tidak bisa dirahasiakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya lihat ada fitur tambahan yang saya tidak lihat di ini sebelumnya ya. Ada apa itu print ya, print atau apa itu tadi? Saya tidak melihat, mungkin saya belum memeriksa yang bagus di fitur aplikasi. Nah, kalau mau mendapatkan itu lewat komunikasi sama Pak Agung juga itu bagaimana Pak ya? Bisa Ya, Pak, itu. nanti bisa selesai Pak. Ya. Mungkin aku bantu juga, aku bantu jawab deh sekalian. Oh, ya. Gini Pak Amiruddin, yang pertama terkait tadi aplikasi di laptop atau komputer, sementara kita memang belum bisa Pak. Kita masih based on Android. Jadi masih Play Store. Karena kita masih tahap pengembangan, untuk di App Store atau di iOS kita juga belum bisa, jadi baru bisa di Android Play Store. Nah, yang kedua itu terkait tadi pegawai. Iya. Nah, pegawai itu bisa Pak, pegawai itu bisa disetting sebagai hak aksesnya untuk sebagai admin atau sebagai operator atau sebagai supervisor. Misalkan saya diposisikan sama Bapak sebagai operator. Jadi tugas saya hanya jualan aja, nggak bisa yang namanya ngecek harga keuntungan, nggak bisa membatalkan transaksi, nggak bisa ngubah-ngubah harga. Jadi selama itu koneksi dengan internet, Bapak mendaftarkan saya sebagai pegawai, ketika ada transaksi atau ketika terjadinya pembelian, otomatis akan sinkron dengan satu akun yang Bapak sebagai pemilik aplikasi atau pemilik akun. Jadi karena saya didaftarkan sebagai pegawai, misalkan saya diberikan device nih Pak, Bapak bisa juga jual device nih, nanti Bapak bisa tanya sama saya kalau misalkan device ini apakah butuh apa tidak. Nah, device ini biasanya ada struknya, jadi ini struk ini nanti akan dikasih sama pelanggan. Nah, ketika nanti si device ini ada aplikasi kasirnya, tinggal memasukkan nomor telepon yang sudah dimasukkan atau yang sudah didaftarkan dari aplikasi. Jadi nomor telepon saya akan saya masukkan pada saat login. Nah, waktu saya masuk login di aplikasi itu, otomatis saya akan melihat hanya produk-produk aja yang akan dijual. Jadi ketika itu tugasnya cuma jualan aja. Nah, Bapak lagi di Jakarta atau lagi di Sulawesi atau lagi di Sumatera, tinggal ngecek aja dari handphone. Oh, hari ini ada transaksi barang ini keluar. Oh, ini ada yang keluar. Oh, ini ada yang ini segala macam. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi hari ini apa yang keluar, apa ini yang laku. Selama itu sudah terdata produk-produk yang sudah dijual apa aja. Gitu sih Pak. Jadi kalau misalkan itu jadi kebutuhan Bapak untuk si alat printnya, device itu, nanti saya bisa bantu. Karena kita juga beberapa banyak banget ya user yang Mas saya butuh alat cetaknya untuk struknya dong, karena saya banyak banget yang beli barang cuman nggak ada struknya. Boleh nanti saya bantu training juga via virtual seperti ini kalau memang butuh. Tapi kalau misalkan belum butuh banget jangan dipaksakan, karena kami tidak memaksakan teman-teman user atau teman-teman usahawan untuk membeli alat itu, karena rate-nya dari 500.000 sampai 6 juta itu tergantung dari kebutuhan usahanya, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga tadi pertanyaannya fitur bantuan. Bapak bisa langsung hubungi saya aja Pak, kalau ada apa-apa saya bisa bantu. Insya Allah 23 jam Pak, 1 jamnya buat anak sama istri saya Pak ya, boleh Pak ya? Mas, kalau yang settingan itu tadi bagaimana menyeting itu supaya staff tidak melihat itu hal-hal yang terbatas untuk dia, itu siapa yang setting itu? Kami itu dari Bapak. Nanti deck ini akan di-share sama Pak Rustin atau Pak Timothy, atau nanti bisa ke WhatsApp saya aja Pak. Nanti saya kasih decknya atau apa namanya? Saya belum lihat itu fiturnya. Ada Pak, saya belum lihat. Fitur di ini Pak, di fitur pegawai. Nanti Bapak mendaftarkan nomor telepon, lalu mendaftarkan sebagai hak aksesnya gitu loh. Oh, itu ada nomor di situ, diisi nomor siapa di situ? Bisa nomor telepon untuk pegawainya Pak, jangan nomor telepon saya Pak, nanti saya jadi pegawai Bapak. Oh, begitu. Iya. Jadi ini ketika didaftarkan nomor pegawai ini secara otomatis aksesnya Betul. Nanti otomatis akan sebagai pegawai. Nanti Bapak kalau misalkan masih bingung,
kita bisa ngobrol berdua, Bapak tinggal telepon ya. saya, nanti saya Boleh, saya ya. bantu. Gitu. Oh iya. Ya oke Mas, ya oke Mas. Sama-sama Pak Amiruddin. Ya. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman dari ada yang tanya tadi ini berapa soal harga untuk berlangganan. Saya lihat di kolom chat. Cuman ini mungkin nanti komunikasi langsung mungkin ke pihak kasir. Kebetulan saya udah share juga nih untuk harga-harganya di kolom chat. Itu harga yang di aplikasi, untuk harga berlangganan aplikasi. Nanti bisa dikontak langsung, mungkin kalau ada yang kesulitan untuk beli langsung di aplikasi, bisa dikontak langsung ke nomor-nomor yang tadi sudah di share di kolom chat. Iya, luar biasa lah. Cukup, pantas teman-teman ini di Makassar memang banyak teman-teman dari jualan herbal. Saya tadi kebetulan juga di grup digital marketing herbal. Mereka juga komunikasi bahwa itu lumayan sangat murah lah promosinya bagi mereka. Dengan fitur dengan yang premiumnya. Dia mereka sudah banyak lah gunakan, khususnya di bisnis yang produk seperti herbal. Masih ada teman-teman mungkin dari Sulawesi Barat, dari Majene, masih ada join Pak Wahyudi. Ini silahkan. Karena saya lihat ini masih wilayah kota, yaitu Mamuju, Bu Ratna dan Pak Amiruddin yang tadi bertanya. Begitupun dari Bambu tadi dari Polowali juga ada yang join, cuman ini sepertinya left. Masih ada? Silahkan bertanya langsung kalau masih ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian. Mungkin mau langsung chat kali. Dari masih malu-malu kali kalau mau nanya-nanya di sini langsung. Jadi bisa langsung chat aja nomor Mas Wilman nih, Mas Timothy dan nomor saya. Saya akan membantu. Ya terserah kami, luar biasa. Saya pikir tadi cuma 2-3 orang, ternyata full tim. Masya Allah. Luar biasa lah, saya pikirnya kan ini sesuatu yang baru lah bagi kami juga memperkenalkan ini di Sulawesi Barat. Ya mohon maaf memang biasanya memang itu 20 sampai 30 orang yang join. Ini Jumat mungkin waktu saya mungkin apa-apa. Mau dibikin sesi baru lagi juga kita ngikut dari Pak Timothy, karena Pak Timothy yang present sekarang udah ini udah biasa. Sudah biasa ya Pak. Sudah biasa. Mohon maaf ya Pak, agak terlambat tadi. Jadi mungkin karena diundur waktunya, jadi mungkin ada peserta juga yang punya waktu lain ya. Tapi untuk yang sudah hadir sih, makasih banyak nih udah mau dari kasir. Nanti mungkin kalau misalkan ada webinar untuk dari Sulbar Digital mungkin bisa diundang lagi gitu. Biar pastinya dengan Pak Timothy lagi. Kami ini justru kami ini mau banyak belajar lah. Masya Allah. Teman-teman di Sulawesi Barat beginilah kondisinya Pak. Maksudnya perlu ada proses sampai itu. Pak, pihak Google pun menyarankan kami ini kerjanya harus 2 kali lipat. Karena sampai sekarang setiap analisa SEO ini provinsi kami belum masuk data, banyak usaha-usaha yang belum bisa dianalisa itu data-datanya. Nah itu menjadi tantangan berat bagi kami memang, maka perlu segera digitalisasi beberapa sektor memang di Sulawesi Barat. Tadi gue keluar ya?
Hah? Jadi di mana? Apanya? Atau Jeruk purut? yang mana sih? Kan mungkin agak lebih lama, 1 minggu proses promosinya. Ini hanya 3 hari. Oh, iya. Dan terima kasih mungkin kepada pihak kasir yang sudah memberikan pengetahuan, memberikan semacam motivasi untuk teman-teman di khususnya kami teman-teman ini di Sulbar Digital. Ada tim dari Bambu Digital, jadi dia berfokus memang. Nah inilah kita masih belajar branding, jadi adalah katakan seperti Bambu Digital dan itu hanyalah. Iya, Nah, ini masih skala lokal. Mungkin bagi teman masih awal belajar branding, dan masih prosesnya masih panjang lah. Kawasan industri sama-sama belajar, di kami ini sekitar Sulawesi Barat ini kawasan industrinya belum ada yang fix. Jadi butuh ada memang butuhkan banyak entrepreneur baru ke depan. Nah inilah teman-teman dari, makanya saya buat webinar ini, usahakan bahwa memberi motivasi bahwa dari kami juga. Dari sisi pemerintah memang membutuhkan lompatan dari sisi ekonomi itu. Ya. Saya kira terima kasih. Iya, terima kasih banyak nih Pak. Terima kasih banyak Pak Timothy, luar biasa. Ya. Saya kira ini adalah semuanya big boss-nya. Karena saya baca di artikelnya tadi Pak sempat Pak Rahmat ya negara. Iya. Angkara. Iya. Itu yang saya baca artikelnya. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Pak Rusdi, terima kasih banyak. Ya. Iya. Dari silakan Pak. Closing statement. Ya, gimana Pak? Suaranya putus-putus. Gimana? Silakan Bapak mau closing statement kepada teman-teman. Oh iya. Yang usaha sudah menggunakan tadi. Ya, oh iya, untuk Sulawesi Barat, semoga para usahawan di Sulawesi Barat makin maju ya. Amin ya. Jadi di kasir ini kita tujuannya untuk membantu para usahawan. Kita senang banget nih kalau misalkan ada yang bisa pakai kasir selama dia pakai buat usahanya. Semoga bisa awet terus. Itu aja sih. Ya, itulah. Intinya ada fitur gratisnya lah. Iya, betul. Karena ada fitur. Makanya inilah sebuah keunggulannya. Artinya ada proses awal untuk Pak. Karena saya lihat rata-rata cek ini semuanya pada berbayar. Nah, ini saya lihat ada luar biasa. Jadi teman-teman di Sulawesi Barat ini silahkan coba, mungkin karena lagi pula ada fitur gratisnya. Nah, mungkin kalau ada sudah nyaman, nah saya lihat juga harga dari premiumnya itu per tahun ya lumayan agak sesuai lah ekonomis ya. Ekonomis. Iya, kalau saya lihat permodalannya itu luar biasa lah, banyak fiturnya, harganya lumayan ekonomis. Iya. Juga mungkin akan buat di Pulau Ali ini, kebetulan punya 2 toko. Nah, saya mau kembangkan, coba-coba nanti komunikasi lebih lanjut dengan Pak Timothy. Iya, baik. Oke, demikian dengan ucapan alhamdulillahirabbil webinar kali ini saya kira cukup sekian. Di sini terima kasih teman-teman dari Pak Ustadz Amir, luar biasa, sangat aktif hari ini. Insyaallah, alhamdulillah ya. Semoga usaha herbalnya semakin besar, Bu Ratna. Amin. Ya. Biasa baru saya tahu hari ini punya usaha butik. Selama ini beliau adalah peneliti di dunia perikanan, setahu saya. Dan kemudian teman-teman yang lain ada dari Bambu Digital, Wahyudi dan Bu Yayu ya, dengan usaha sabunnya. Semoga nanti komunikasi saja mengenai nanti silakan catat semua
nomor HP daripada pemateri hari ini. Oke. Insya Allah. Nanti saya ke kantor Pak Rusding. Oh, baru ada suaranya. Silakan. Pak Budi. Aduh. Anu Pak, Ini tadi cari pemateri. Tadi saya makan Pak, jadi tidak sempat simak sepenuhnya. Jadi nanti saya koordinasi sama Pak Rusding. Oh iya. Oh. Pak siapa nih Pak? Pak Bambu Digital. Oh iya. Tapi saya dengar kok, materi saya koordinasi sama Pak Rusding. Dengan Pak siapa? Pak Bambu yang ini. Oh iya. Bambu Digital. Amin dulu. Ya inilah nanti eksekutor lapangan. Siap. Iya. Oke. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.